Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada sosok manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang sabar, yang disabarkan oleh yang maha sabar, yang bijaksana, yang diberikan kebijaksanaan oleh yang maha bijaksana, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para alimul ulama, tabi'in dan kaum muslimin, khususnya jamaah salat Jumat di masjid ini. Semoga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, saya khatib yang doif, yang penuh dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mari kita tingkatkan kualitas iman Islam kita agar hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Untuk tema kali ini adalah kembali kepada fitrah. Saudaraku yang sama dimuliakan Allah, kembali pada fitrah, kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan Idul Fitri. Apa sih makna yang tersirat dari Idul Fitri yang baru berapa bulan kita lalui, dan besok nggak lama lagi kita akan Idul Adha. Idul Fitri terdiri dari dua kata, Idun dan Al-Fitri. Kata idun berawal dari kata ada, ya'udu idan, yang artinya adalah kembali. Maka tidak heran saudara, penduduk Indonesia yang mayoritas merantau, kalau hari raya Idul Fitri mereka kembali atau pulang kampung, bahasa lain adalah mudik. Karena idnya sendiri adalah kembali. Walaupun negara Indonesia, pemerintah melarang untuk pulang kampung, tetapi itu panggilan hati, maka tidak sedikit saudara kita yang maksa pulang kampung, yang pada akhirannya aparat kita memahami sebagian yang bisa pulang. Hati nggak bisa dibohongi saudara. Ini ternyata Al-Fitri adalah berawal pun seperti itu. Fitri punya dua pengertian. Pertama, fitri ay futurun, pagi. Jadi kalau diartikan Idul Fitri, kembali boleh makan pagi. Kalau orang Arab mengatakan atanawalul futur, saya sarapan pagi, maka hukumnya sunnah bagi orang muslim kalau mau melaksanakan Idul Fitri, dia makan dan minum sebelum berangkat ke masjid. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, an Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kulat tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah keluar di hari raya Idul Fitri sampai beliau memakan buah kurma, dengan catatan adalah ganjil 1, 3,
5 dan seterusnya. Dan pemahamannya itu ganjil yang butir, bukan ganjil jumlah kilo, bukan 1 kilo, bukan 3 kilo, 5 kilo dan seterusnya. Oleh karena itu maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas Idul Fitri berarti boleh kembali untuk makan pagi. Yang kedua, Al-Fitri diartikan adalah suci, di mana saudara sekalian kita ketika lahir ke alam dunia dalam kesucian, tidak punya dosa sedikit apapun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa manusia yang berpuasa berdasarkan iman dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminannya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kutip bahwa setiap manusia yang melaksanakan ibadah Ramadan ketika Idul Fitri hatinya kembali bersih, kembali kepada suci. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalannya adalah bahwa pertama kali yang melakukan Idul Fitri itu kapan? Dr. Al-Buti dalam sebuah kitabnya menyatakan pelaksanaan hari raya Idul Fitri terjadi pada 2 Hijriah. Berarti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Yang kedua, ternyata hari raya Idul Fitri itu penuh dengan perjuangan. Kenapa? Karena di bulan itu Rasul dengan para sahabatnya di bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala perang melawan kafir Quraisy, yang mana secara kuantitas sangat jauh jumlahnya. Muslim hanya 319 orang, sementara orang-orang kafir Quraisy Zionis itu berjumlah 1000 orang. Secara matematik Muslim kalah. Tetapi Allah punya kehendak lain, yang 319 mampu mengalahkan jumlah besar sebanyak 1000 orang. Berarti 1 lawan 3 umat Muslim tetap menang. Kenapa? Ada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan heran kalau kemarin di bulan Ramadan 1442 Hijriah orang-orang Zionis Israel membombardir yang namanya Masjidil Aqsa. Buat umat muslim bukan hal yang baru. Dari dulu mereka ingin menghabiskan yang namanya negara Palestina, yang sampai hari ini mereka selalu tidak senang dan tidak suka agar muslim hilang di permukaan Palestina. Maka kemudian kalau ada pejabat negara Indonesia ataupun yang sudah tidak aktif mengatakan, apa peduli kita dengan Palestina? Buat apa kita bantu mereka? Maka Nabi SAW sudah menyatakan sekian ribu tahun yang lalu, man lam yahtammu bi amril muslim falaisa minna. Manusia yang tidak peduli dengan umat muslim dimanapun berada, dia bukan umat Rasulullah SAW. Maka Indonesia dengan melihat kondisi semacam itu, Indonesia membangun rumah sakit di Gaza, mengirimkan dokter-dokter dan mengirimkan relawan plus obat-obatan untuk menolong saudara kita yang berada di Palestina. Ada salah satu kiai kita sampai 30 miliar beliau sumbangkan, itu dari jamaah Indonesia. Dalam tanda kutip, betapa hebat negeri Indonesia perhatian terhadap Palestina sebagai saudara seiman dan seagama. Saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hari raya Idul Fitri yang pertama adalah 2 kemenangan. Pertama, kemenangan dia saum selama bulan Ramadan, dan kemenangan yang kedua, perang Badar, muslim mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak aneh kalau para sahabat dengan sahabat-sahabat yang lain mengatakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma ij'alna minat a'idhin wal fa'idhin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kembali dan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah pertama
ternyata beliau khutbah dalam kondisi lelah, dalam kondisi letih, berpuasa kemudian perang, lalu Allah mendapatkan keberkahan, memberikan kepada umat muslim di zaman itu. Rasul khutbah sampai badannya nyender pada seorang sahabat Rasul yang bernama Bilal bin Rabah. Saudara sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi persoalan kembali adalah hari ini manusia banyak untuk sholat Idul Fitri di lapangan. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan dalam tulisannya, annahu idza kana masjidul baladi wasi'an sallu fihi wa la yukhrujun, fa idza hasala dzalika fal masjidu afdal. Beliau katakan bahwasanya apabila dalam sebuah daerah kampung itu ada sebuah masjid yang sangat besar, maka silahkan salat idnya yang lebih afdol adalah di masjid itu sendiri. Semoga salat kita setiap saat di masjid mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saudara sekalian, kata Al-Fitri dari 6666 ayat, dari 114 surah dan 30 juz, ternyata kata Al-Fitri hanya diangkat sebanyak 20 kali dalam Al-Qur'anul Karim. Kita baca dalam Mu'jam Al-Mufahras, salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 76, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Dalam kata ayat itu ada kata fitrah, artinya adalah kembali kepada kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Endingnya adalah ketika menghadap COVID-19 ini, tiada lain kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah udah bertriliun-triliun rupiah mengeluarkan APBN-nya untuk mengatasi yang namanya COVID-19. Semoga ada satu kehebatan Allah berikan kepada negeri kita. Allah beri pertolongan kepada kita melalui salat Jumat ini. Kita berdoa semoga kita segera diangkat COVID-19 dari Indonesia dan Muslim Indonesia kembali bisa melaksanakan ibadah dengan full dan tenang. Para pengusaha bahagia, para pedagang bahagia, para pejabat negara tidak pusing. Kenapa? Karena Indonesia hari ini punya utang luar negerinya sampai pada 6.000 triliun. Saudara sekalian, kita doain mudah-mudahan negeri ini cepat keluar dari problem ini dan Allah berikan keajaiban. Tiada lain kita berhubungan dengan Allah, doa dan doa. Jangan lupa kita kepada Allah, bertahajud pada Allah, bermuzakarah kepada Allah dengan catatan tulus dan ikhlas, segera Allah berikan kebaikan buat negeri kita tercinta. Oleh karena itu Imam Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya dengan pakaian yang bagus, tetapi hari raya adalah bagaimana imannya bertambah pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر لي ولكم.